Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Miftaul Rahman, program studi S1 Sistem Informasi. Saya akan membahas mengenai pseudocode dan flowchart. Pseudocode adalah ringkasan atau deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang ditulis dengan bahasa manusia dan diperuntukkan untuk manusia. Sedangkan flowchart adalah diagram alir dari pseudocode. Saya memiliki satu kasus, yaitu tentang gaji karyawan. Ada 3 golongan karyawan diinisialkan dengan A, B, dan C. Golongan pertama dengan gaji 5 juta, golongan kedua, golongan B, gaji 6.500.000, dan golongan C, gaji 9.500.000. Jika karyawan lembur, maka dibayar per jam dengan ketentuan berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, sebelumnya saya sudah menuliskan pseudocode dari kasus di atas. Yang pertama, deklarasi variabel dengan variabel lembur A, B, dan C dengan tipe data integer. Kemudian output. Yang ketiga, input variabel lembur A, B, dan C. Kemudian saya menggunakan statement if untuk membuat pilihan lembur. Kemudian pilih output pada pilihan true. Kemudian if yang kedua pada pilihan false pada false if pertama. Kemudian output lagi di pilihan true if kedua. Kemudian if yang ketiga pada pilihan false if kedua. Kemudian output pada pilihan true if ketiga. Lalu if yang keempat pada pilihan false if ketiga. Lanjut output pada pilihan true if keempat. Kemudian yang terakhir output pada pilihan false if keempat. Oke, sekarang kita buat flowchart. Nah, saya menggunakan aplikasi Flowgorithm untuk membuat flowchart. Yang pertama di sini ada main dan end. Main itu untuk mulai dan end itu untuk selesai. Kemudian kita akan membuat sebuah deklarasi. Yang pertama kita klik pada panah ini. Nah, akan keluar statement ini. Yang pertama kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Kita klik yang deklarasi. Kemudian klik 2 kali. Lalu kita tuliskan variabelnya. Variabelnya saya menggunakan variabel lembur. Saya akan membuat flowchart satu persatu. Yang pertama saya membuat golongan A dulu, lalu dilanjut golongan B, lalu golongan C. Setelah kita mendeklarasikan lembur, kemudian output. Nah, ini tuh output apa yang akan dikeluarkan dari yang kita deklarasikan. Kita pakai petik 2. Kemudian kita tulis gaji
lemburan golongan A. Oke. Kemudian kita input. Apa yang akan diinput? Yaitu menginput variabel A. Lembur A. Nah, sudah diinput, kemudian kita menggunakan statement if untuk membuat pilihan lemburan, jam lemburan. Yang pertama, saya akan tulis di sini lembur A sama dengan 1. Oke. Kemudian di sisi kanan kita pilih output. Kita tulis 30% dari gaji ditambah gaji sama dengan saya sudah membuat hitung-hitungan dari gaji lemburan dari tiap-tiap golongan. Nah, ini 30% dari gaji itu 1.500.000 ditambah dengan gaji 5 juta sehingga hasilnya Rp 6.500.000. Petik 2. Oke. Nah, jadi jika lemburan 1 jam, maka output yang dikeluarkan adalah 30% dari gaji plus gaji, yaitu 6.500.000. Tapi jika tidak, kita akan membuat if kedua. Lembur A sama dengan 2. Nah, kemudian kita kasih output lagi. Kita copy saja. Kita ganti ke 32% dari gaji. Oke. Kita membuat if ketiga. Lembur A sama dengan 3. Nah, kemudian kita membuat output dari if ketiga. Ganti kita ke kondisi keempat. Lembur A sama dengan 4. Nah, membuat output kembali. Nah, 6.800.000, persentasenya 36%. Oke. Nah, kemudian kita buat output untuk kondisi ke-5. Jika lembur lebih dari 5 jam, maka yang dihasilkan adalah 38% dari gaji plus gaji, yaitu 6.900.000. Nah, ini untuk golongan A dengan gaji 5 juta. Kemudian buat golongan B
dengan gaji 6.500.000 dan golongan C dengan gaji 9.500.000 dengan cara yang sama. Nah, sebelumnya saya sudah membuat yang versi lengkapnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih yang pertama seperti tadi. Kemudian ini adalah golongan B. Kemudian kita membuat deklarasi untuk golongan C atau golongan ketiga. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi. Yang pertama mendeklarasikan variabel, kemudian outputkan variabel, kemudian input variabel yang dideklarasikan, kemudian membuat looping if untuk jam ke-1, jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat. Terakhir end, berarti selesai. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.